I'm marveling your eyes, swimming in your sky. Ini sama anak-anak kece. Mana suaranya? Coba pakai suara Iswata ya semuanya. Pagi. Untuk Mami pendengar setia Mom and Kids Radio pagi-pagi ini, kok suaranya masih pada kecil? Tenang Mam, kita mau tanya satu persatu supaya mereka semuanya perkenalan. Selamat pagi. Ini yang pertama dulu nih. Hai Bunda. Halo. Bunda Revi yang cantik. Nah, kalah mudanya sama Bunda. mana Bun? Tahu gini kan kita luluran Jadi malu. Oh gitu kita ini dulu tarik benang. LKP dan Asli nggak tarik benang. Kita yang bertarik. Oh, kita yang ditarik-tarik. Yang jadi masalah susah nariknya. Masalahnya nih apa? LKP dan juga RMA, LKP RMA di bawah bimbingan Bunda Revi. Iya. Bunda, kenalan dulu dong Bun. Oke. Iya. Halo, Ini dia. ya. Halo, saya adalah Bunda Revi, kepala sekolah dari Lembaga Khusus Pelatihan Revi Model dan Acting. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan Bunda di sini membawa ke ini brand ambasadornya Ya. LKP RMA. RMA. Boleh dikenalin satu persatu Bun? Boleh. Ini yang sebelah kanan cantik, lucu, Jenny Wonder. Halo, Hai, pengen tahu suaranya coba. Coba beri Jen. Ini dia. Ada siapa? Silakan. Halo semuanya, aku Jen. Oke, Jen. Jen ini kelas berapa, Bun? Kelas Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Kita kelas 6 SD ngapain nih? Aduh. Mami Tama dulu kelas 6 SD apa ya di rumah aja malu kalau mau keluar. Nah sekarang mah pada pede semuanya ya. Keren deh. Lanjut. Jen, sebelahnya ada siapa? sebelahnya Rakila. Rakila. Hai, Rakila. Wih, Halo, aku Rakila. kelas berapa Oke. Rakila? Kelas 6 SD. Dari Kelas SD 6 mana? juga. SD mana? SD Merdeka. SD Merdeka. Oke. Mantap. Lanjut. Iya. Halo, perkenalkan nama saya Jordan. Aha. Kelas 3 SD Santa Ursula, Bandung. Oke, Oke, mantap. mantap. Dan Sebelah yang ini. satu ini. Nah ini ada kelebihannya muridnya dari Bunda ini ya. Yang kakak Diva ini Iya. suka jadi voice over di Bang Engki. Nah, ini udah gak asing lagi suaranya nih. Siapa? Halo, perkenalkan nama saya Nadifa. Kelas 3 SD Lab School UPI. Oke. Ada Sip. Bunda bersama Jen, Rakila, Jordan dan juga Nadifa. Iya. Bun, Ya, pasti ini sekarang Mami lagi dengerin nih. Wah, Iya. langsung kepikiran pengen daftarin. Iya. Berarti harus kapan nih, Bu? Karena ini baru Juli ya. Ya. Harus kapan? apakah mengikuti seperti prosedur masuk sekolah? Nanti Juli lagi atau gimana nih bagusnya? Jadi gini, di LKP RMA itu sistemnya adalah open class, ya. Open classnya adalah booking class. Jadi kami menerima dulu murid minimal sampai 10 kelas mulai, maksimal 15. Nah ini sekarang yang terakhir udah ada batch lagi baru sudah mau habis. Tiap bulan kita buka kelas karena memang muridnya alhamdulillah Oke, datang. Iya, tapi kita Jadi Mbak Mici kalau punya anak, misalnya waiting list dulu, masuk dulu booking kelas dulu, Iya, nanti kalau sudah booking. terkumpul Iya, gitu ya, betul. baru langsung jreng. Wow, jadi seru semakin tahu nih booking class ya. Tentu saja Mami ingin tahu lebih lanjut seputar obrolan seru kita. Tetap di Mami Ani. Halo Mami dan Sobat Cili. Kembali lagi di Ambasador RMA 2020. Di Mami and Keren. Ini Briefing bisa cuma jadi berapa detik? penyiar ini. Keren penyiar cilik ya. Oke, teman-teman semua dan juga Bunda nih, Mami Cit pengen tanya lagi sama Bunda seputar event atau acara-acara yang diselenggarakan oleh LKP RMA Bun. Ya, Oke. di tengah pandemi ya, Bu. semasa pandemi ya, oke. Kalau kita bicara event, kayaknya saya akhirnya mesti berpikir keras ya. Kalau untuk event yang besar dan lain-lain kan tidak mungkin. Betul. Tapi tetap saya orang yang harus ada solusi, Nah, ya itu kan? Nah, akhirnya ya saya bersyukur banget LKP RMA disupport oleh Kofaba, Komunitas Fotografer Amatir Bandung. Oh Betul. iya, pernah lihat postingannya itu yang Ya. banyak fotografer Ya, betul. foto-foto Ya.
Nah, buat saya bahwa model bukan hanya harus belajar di kelas, intinya itu. Akhirnya saya bikin program lagi untuk mereka di masa pandemi ini adalah dengan praktek foto di lapangan dan fashion show untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga merubah pola pikir, karena itu bisa dirubah. Mumpung anak-anak masih belasan tahun, dan yang terpenting adalah attitude. Itu saya terapkan sekali, ya. Saya selalu mengajarkan anak-anak attitude dalam ucapan, tulisan, perilaku, apalagi sosmed, ya. Apalagi kalau nulis-nulis status di sosmed, di IG, itu kan tidak berattitude banget. Itu yang saya ajarkan. Kenapa saya ajarkan itu? Supaya mereka nanti selesai di LKPRMA, mereka menjadi lebih pede lagi, mereka lebih positif lagi, dan mereka insya Allah pasti alhamdulillah bulan Agustus kemarin, Oktober 4 ini yang terpilih. Ya, alhamdulillah ya, mereka sudah dikontrak oleh LKPRMA untuk sebagai ambasador, tapi belum selesai. Tunggu sampai Desember. Jadi masih saya banyak selalu programnya mendidik, ya. saya mendidik mereka untuk mengejar challenge-challenge ini sampai 2020. Nah, di situ baru mereka akan kami kontrak sebagai duta LKPRMA untuk di bidang edukasi untuk ambasador 2021. Itu proses. Hebat, anak-anak itu, aduh, main-main loh Bang Mici. Betul, karena mereka sudah diberi pembekalan yang Bunda sampaikan tadi, dan mereka juga sedikit demi sedikit sudah memahami ya Bun ya. Sekarang kita langsung Tanya satu-satu nih ya. dari Diva dulu ya. Diva, gimana perasaannya setelah terpilih menjadi ambasador RMA 2000? Iya. Perasaannya senang banget sudah kepilih menjadi ambasador, dan prosesnya juga nggak mudah, ada tahapannya. Jadi kalau kita jadi ambasador itu harus bangga. Harus bangga, luar biasa. Oke. Bangga, silakan Jordan. Jordan gimana nih setelah tahu waktu itu yang daftarin kamu ikutan ini ke RMA dulu siapa? Mami? Gitu ya. Terus kamu langsung terpilih nih. Iya. Setelah berbagai macam proses terpilih menjadi ambasador Kita RMA. harus duduk kursi disiapkan dalam jarak 1 meter atau 1 meter lebih. Jadi tidak boleh ada kumur-kumur, gitu kan. Yang kedua, anak-anak pakai face shield dan masker. Tentu bukan hanya anak-anak aja, tapi pengajar, tim saya di kantor, dan juga orang tua. Orang tua duduknya dipisahkan dengan murid-murid yang lagi belajar. Orang tua juga kita siapkan tempat duduknya dengan jarak yang jauh, dan mereka masuk ke PISET juga mereka suhu tubuh ya dicek dulu. Dan itu kita maksimal 15 kelas 15 murid, jadi kita tidak mau lebih dari 20. Itu intinya seperti itu. Ya, setelah berjalan dengan waktu, saya berhenti karena saya harus jadi ibu rumah tangga. Oke. Nah, setelah itu, setelah anak saya besar, akhirnya saya karena mencintai profesi ini, karena memang awalnya saya model juga, saya juga desainer juga, gitu ya. Ya betul. Dan saya juga motivator juga, gitu ya. Saya sering juga mengikuti acara-acara pada waktu 2013, banyaklah ketemu link saya yang lama yang akhirnya dilibatkan untuk aktif lagi di bidang model. Awalnya itu gitu. Dari 2013 ya. Berjalannya waktu 2018 mulailah inspirasi kreatif saya keluar, gitu kan. Akhirnya saya bikin himpunan model agency Jawa Barat. Wah, himpunan 2018 ya. Dikumpulin tuh kolego-kolego yang lama ya Bun ya. Betul, dan itu resmi ya, kita termasuk himpunan atau asosiasi itu tahun 2018. Waktu itu 1 Juli. Dengan berjalannya waktu, banyak sekali model-model yang ingin belajar pada saya. Nah, akhirnya setelah berjalan 1 tahun, saya tipe orang yang wah ini harus apa lagi nih, gitu ya. Karena memang saya mencintai profesi sebagai guru, ya. Guru bukan hanya bidang. Memang waktu itu sering belajar ya, belajar tentang kehidupan untuk diri sendiri menjadi lebih pede lagi atau apapun juga lah, mungkin itu intinya ke motivasi gitu ya. Saya banyak belajar di situ, dan akhirnya saya mengajarkan anak-anak. Jadi intinya gini,
saya mengajarkan model, saya selalu memberi pemahaman kepada para orang tua juga, karena model-model di saya ini banyaknya dari 4 tahun sampai belasan. Artinya mereka kan dalam masa pembentukan karakter. Ya. Nah, di situ saya mulai mengatakan kepada semua murid-murid saya dan juga orang tuanya bahwa mereka sekolah di sini bukan harus menjadi model. Mereka sekolah di sini bukan harus menjadi artis. Tapi bagaimana saya mengajarkan kehidupan mereka ke depan. Artinya dalam pertama, percaya diri. Percaya diri itu kan bisa ditingkatkan. Kadang-kadang banyak orang tua yang bilang, kenapa sih anak saya tidak pede? Padahal namanya percaya diri itu sudah dari dulu. Ya, terjadinya dari dulu. Dari mana? Ya, yang seperti tadi saya katakan, itu adalah dari ucapan, kata-kata, atau pikiran dan lain-lain yang membuat si anak tidak pede. Nah, di program saya itu diajarkan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga merubah